Masih di News Malam pemirsa, nekat buka di atas ketentuan jam operasional. Selama PPKM level 3, sebuah tempat hiburan malam di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan digerebek petugas gabungan. Petugas menemukan ratusan pengunjung abaikan aturan protokol kesehatan. Tempat hiburan malam di Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan ini digerebek petugas dalam operasi gabungan protokol kesehatan Polda Metro Jaya dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta. Petugas menemukan ratusan pengunjung yang beraktivitas di atas ketentuan jam operasional selama penerapan PPKM level 3. Selain banyak pengunjung yang tak mengenakan masker, tempat hiburan malam ini juga kedapatan tidak membatasi jumlah pengunjung hingga terjadi kerumunan. Meski kedapatan melanggar, polisi pun hanya membubarkan kerumunan dan meminta pemilik usaha untuk menutup tempat usahanya. Masih ada tempat yang tidak mematuhi aturan, yaitu tutup melebihi pukul 00. Dan kita lakukan himbauan untuk mereka segera bubar. Namun temuan ini akan direkomendasikan kepada Satpol PP Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan sanksi tegas kepada pemilik tempat usaha karena telah melanggar aturan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas kebersihan menemukan jasad wanita di pinggir Jalan Tol Sediatmo, Jakarta. Pada tubuh korban terdapat luka di kepala, kaki, dan juga tangan. Sesosok jasad wanita ditemukan di dalam ruas tol Sediatmo Kamal Muara Penjaringan, tepatnya di kilometer 28 arah Bandara Soekarno-Hatta. Jasad wanita yang tergeletak di pinggir jalan bebas hambatan itu ditemukan petugas kebersihan ruas tol dan dilaporkan ke polisi. Pada tubuh korban terdapat luka, di antaranya di kepala, kaki, dan tangan. Pemeriksaan awal korban diketahui bernama Linda, warga Sawah Besar, Jakarta Pusat. Identitas korban ditemukan dalam tas di sekitar lokasi penemuan jasad. Ditemukan pertama kali tukang pembersih atau penyapu jalan. Terus semua merapat patroli ke TKP. Kalau untuk luka banyak di kepala, di sini tadi saya lihat di kepala lah yang parah di kepala. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria menganiaya dua nelayan di Pelabuhan Ratu dengan senjata tajam. Pelaku mengaku nekat menganiaya karena dendam. Dua nelayan di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat dibacok oleh seorang pria di tengah keramaian kota. Pelaku yang datang dengan kendaraan bermotor langsung menghampiri korban dan membacok keduanya hingga terluka parah. Kedua korban langsung dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Korban yang bernama Samidi menderita luka di punggung dan muka akibat bacokan senjata tajam jenis golok, sedangkan Sati menderita luka di tangan. Pelaku mengaku menganiaya korban karena dendam. Motif pelaku melakukan aniaya atau membacok korban dikarenakan temannya pelaku tersebut pernah dipukul oleh korban, yaitu yang namanya Samidi. Korban sendiri mengalami luka dibacok kemarin itu di punggung dan di wajah, sedangkan Satin lukanya di tangan. Motifnya dari pelaku datang menemui korban dan membuka jok motor, mengambil golok, lalu langsung membacok tersebut. Setelah itu dia melarikan diri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 8 tahun. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Hari ini tim Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi jatuhnya kren di Depok, Jawa Barat. Setelah olah TKP, polisi menetapkan operator kren sebagai tersangka karena kelalaiannya dalam bekerja. Didampingi anggota Polres Metro Depok, tim Puslap 4 Mabes Polri mengolah tempat kejadian perkara jatuhnya kren di Jalan Mawar, Depok, Jawa Barat. Saksi-saksi disertakan dalam olah TKP untuk menjelaskan insiden tersebut.
Polisi telah memeriksa 4 orang saksi dan menetapkan operator kren sebagai tersangka karena kelalaian dalam bekerja. Kren jatuh karena ada kesalahan operator dalam pijakan sehingga menyebabkan kren jatuh miring ke kanan. Meski berstatus tersangka, operator kren tidak ditahan dan hanya wajib lapor. Nggak kita lakukan penahanan, kita amankan saja 1x24 jam, kemudian kita buatkan wajib lapor karena kasus masih terus berlanjut. Karena memang kalau kita lakukan penahanan, kita akan terkendala masalah waktu penahanan, karena kita harus menunggu hasil lapor segala macam, kita dikejar. Jumat pagi, kren yang sedang mengerjakan proyek milik PDAM jatuh menimpa satu rumah warga dan satu warung di Depok, Jawa Barat. 3 orang terluka dalam peristiwa ini. Salah seorang korban, anak berusia 12 tahun yang sedang belajar daring di rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. 8 anak perempuan di Bandar Lampung diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pengasuh rumah tahfiz Al-Quran tempat mereka belajar. Para orang tua korban telah melapor ke Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Sementara terduga pelaku belum diketahui keberadaannya. Kasus terungkap berdasarkan laporan 5 korban yang didampingi orang tuanya ke Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Pelecehan seksual diduga dilakukan guru ngaji mereka berinisial AF, pengasuh rumah tahfiz Al-Quran. Menurut keterangan korban, pelecehan seksual dilakukan saat mereka belajar hafalan Al-Quran di rumah tahfiz sekaligus rumah terduga pelaku di kawasan Kemiling. Satuan Reserse Kriminal Polsek Kemiling dibantu petugas PPA Polresta Bandar Lampung kemudian mengumpulkan bukti serta keterangan korban dan saksi. Berdasarkan keterangan korban dan saksi, diduga total korban mencapai 8 anak. 5 yang melapor ke Polsek, namun informasi yang didapat dari kawan-kawan korban sekitar 8 orang korban. Itu dugaan sementara itu dilakukan oleh siapa tuh, Nip? Untuk dugaan dilakukan inisial AF, pemilik pondok tahfiz Quran. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendapatkan keterangan, petunjuk, dan bukti-bukti tindak pidana. Namun hingga kini terduga pelaku sudah tidak berada di rumahnya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 2 terduga pelaku penganiayaan pedagang pasar di Medan, Sumatera Utara menyerahkan diri ke Polda Sumatera Utara. Keduanya ditangani Satreskrim Polrestabes Medan dan masih berstatus saksi. Terduga pelaku penganiayaan pedagang pasar, Ferry dan Dede, menyerahkan diri ke Polda Sumatera Utara didampingi kuasa hukumnya. Para tersangka pelaku ini kemudian dijemput aparat kepolisian dari Polrestabes Medan. Menurut kuasa hukum, kedua terduga pelaku penganiayaan ini melarikan diri karena ketakutan. Namun setelah dibujuk pihak keluarga, mereka menyerahkan diri ke polisi. Saat ini, keduanya ditangani Satreskrim Polrestabes Medan dan masih berstatus sebagai saksi. Tapi berkat bujukan dari keluarga, dan kita juga menjamin bahwasannya ini diperlukan demi penegakan hukum, makanya hari ini kita serahkan ke Poldasu. Kemudian dari Poldasu berkoordinasi dengan Polrestabes, makanya malam hari ini kedua klien kami berada di Polrestabes. Sudah menyerahkan diri di Polda, kemudian diantar kemari karena penanganan terhadap tersangka Dede dan Ferry ada di Polrestabes Medan, sehingga kami terima dan akan kami proses untuk pemeriksaan selanjutnya. Sebelumnya beredar video amatir seorang ibu pedagang sayur dihajar pria yang diduga preman yang viral di media sosial. Kejadian ini berujung saling lapor hingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 11 siswa Madrasah Sanawiyah yang tewas dalam kegiatan susur sungai di Ciamis, Jawa Barat dimakamkan. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di iNews Malam.